Kalian pernah gak sih dibilang main HP terus bukannya belajar? Yang padahal mungkin aja kalian lagi belajar lewat handphone. Tapi apakah kemajuan zaman dengan adanya teknologi selalu membawa dampak buruk? Termasuk dalam dunia pendidikan? Yuk simak penjelasan lengkapnya di video ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Vidya Maria Tunisa dan sekarang saya akan membahas salah satu isu manajemen pendidikan yang sedang hangat, yaitu teknologi digital dalam pendidikan. Dalam Indonesian G20 Presidency, sebuah forum kerjasama 20 negara ekonomi utama dunia, banyak sekali tokoh dunia termasuk dalam negeri yang turut menyampaikan isu di berbagai bidang. Salah satunya bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menjadi pemimpin Education Working Group atau ADWG yang diketuai oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Iwan Syahril. Terdapat 4 isu pendidikan yang diangkat Kemendikbudristek untuk dibahas bersama oleh negara anggota G20. Salah satunya adalah teknologi digital dalam pendidikan atau Digital Technologies in Education. Menurut Iwan, telah terjadi akselerasi yang luar biasa dalam pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Beliau menyebut platform guru belajar dan guru berbagi sudah menjangkau lebih dari 70% guru di sekolah-sekolah di Indonesia. Beliau menambahkan, bahkan 40% guru di daerah 3T ikut terlibat dalam platform komunitas ini. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga banyak berdampak baik, diantaranya yang pertama, kualitas pendidikan yang meningkat. Teknologi dapat memudahkan proses pembelajaran dan menambah ilmu dengan menggali lebih banyak sumber belajar. Yang kedua, pendukung dalam pembelajaran. Tanpa menggunakan teknologi dalam pembelajaran, seringkali peserta didik malah merasa monoton. Akan tetapi, dengan adanya teknologi, pengajar dapat membuat pembelajaran jauh lebih menyenangkan. Yang ketiga, mendapatkan informasi dengan lebih mudah. Dengan adanya teknologi memudahkan peserta didik dan tenaga pendidik dalam mengakses sesuatu informasi yang ada. Sehingga Iwan Syahril menambahkan seluruh masalah pendidikan dapat diselesaikan dengan pendekatan teknologi, seperti permasalahan terkait akses dan kualitas pendidikan. Namun dalam penerapan digitalisasi belum seluruh daerah merasakannya. Dilansir dari Kominfo, setidaknya ada 70 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapatkan akses internet. Kondisi geografis yang merupakan negara kepulauan menjadi alasan sulitnya pemenuhan ketersediaan teknologi dan layanan internet hingga ke daerah 3T, atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Ditambah lagi dampak negatif dari penggunaan teknologi dalam pendidikan, membuat digitalisasi pendidikan masih menjadi polemik dalam masyarakat. Di antaranya yang pertama, munculnya sikap malas dari peserta didik. Sebuah keyakinan bahwa fungsi pencari selalu ada telah membuat peserta didik tidak produktif dan cenderung malas. Yang kedua, munculnya sikap curang. Perkembangan teknologi seperti jam tangan berteknologi tinggi dan peralatan serupa telah membuat sumber untuk berbuat curang dalam ujian. Yang ketiga, timbulnya masalah kurang fokus. Menjadi selalu terhubung ke dunia online telah mengakibatkan kurangnya fokus dan konsentrasi di bidang pendidikan. Keempat, keterampilan menulis tangan yang menurun. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era sekarang ini hampir tidak ada kebutuhan keterampilan menulis tangan, padahal dengan menulis tangan membuat kita jauh lebih fokus. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ketidakmerataan teknologi dalam pendidikan, sampai pada dampak negatif dari teknologi itu sendiri, pemerintah telah melakukan beberapa upaya dan pencegahan. Di antaranya, yang pertama, Bakti Kominfo menargetkan pada 2021 sampai 2022 menjadi tahun pembangunan fisik di mana sebanyak 7.904 desa atau kelurahan yang saat ini belum terjangkau internet dapat menikmati sinyal 4G. Hal ini diharapkan dapat mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang kedua, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk swasta seperti Lintas Sarta untuk menyediakan jaringan telekomunikasi untuk membangun 1.795 BTS atau Base Transceiver Station di kawasan Papua Barat dari total 7.000-an. Ketiga, selain itu Kemendikbudristek bersama Kemenkominfo menggagas berbagai pelatihan digital. Program ini juga bekerjasama dengan Siberkreasi di mana tahun ini melibatkan 12,4 juta lebih masyarakat melalui 20.000 lebih kegiatan. Tentu pada akhirnya kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Karena itu sebaiknya pemerintah terus melakukan upaya untuk meratakan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dan kita sebagai peserta didik dapat menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya agar tercapai pendidikan yang berkualitas dan Indonesia Maju 2045. Sekian dari saya, sekurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.